Selamat datang kembali. Oke, untuk sesi kita kali ini kita punya sebuah kasus yang luar biasa. Anda mengirimkan kami salah satu ayat dalam Al-Quran yang disebut ayat cahaya, dan isinya itu seperti teka-teki visual yang sangat rumit. Ada ceruk, pelita, kaca yang berkilau seperti bintang, minyak zaitun dari pohon yang misterius. Misi kita hari ini, memecahkan teka-teki ini. Apa sebenarnya yang coba digambarkan di sini? Mari kita jadi detektif dan ikuti petunjuknya, lapis demi lapis. Saya suka sekali pendekatan itu. Karena ayat ini, surat An-Nur ayat 35, memang bukan untuk dibaca sekilas. Ia adalah sebuah perumpamaan atau amsal dalam istilah Al-Quran yang memang dirancang untuk direnulkan. Ia mengundang kita untuk memvisualisasikan sesuatu yang abstrak, konsep ketuhanan, dan petunjuk lewat benda-benda yang kita kenal. Jadi, ya, mari kita mulai investigasinya. Baik, mari kita bongkar ini. Petunjuk pertama adalah kalimat pembukanya, yang sangat fundamental. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ini pernyataan besar yang jadi fondasi semuanya. Setelah itu ayat ini langsung masuk ke perumpamaannya. Dikatakan, perumpamaan cahayanya itu seperti sebuah mishkat, sebuah ceruk di dinding yang tidak tembus. Fungsinya sepertinya untuk melindungi dan memfokuskan cahaya, kan? Benar, fungsi fokus dan perlindungan itu penting. Tapi ada juga penafsir klasik yang melihat mishkat ini sebagai simbol dari dada seorang mukmin. Oke. Jadi, wadah pertama dari cahaya iman itu adalah hati manusia itu sendiri. Ini membawa perumpamaan ini dari sesuatu yang eksternal di dinding menjadi sangat internal, sangat personal. Wow, oke, jadi bisa berarti dua hal sekaligus, cahaya yang terfokus sekaligus cahaya yang ada di dalam dada. Menarik sekali. Di dalam ceruk itu ada sebuah pelita, misbah. Ini sumber cahayanya. Tapi tidak berhenti di situ. Pelita itu ada di dalam sebuah kaca, zujajah. Dan bukan kaca biasa, digambarkan seakan-akan bintang yang berkilauan. Kaukabun durriyun. Dan perhatikan, bagaimana setiap elemen ini saling memperkuat. Cahaya dari pelita Iya, dilindungi dan diperkuat oleh kaca yang cemerlang. Ini menciptakan gambaran cahaya yang tidak hanya terang, tapi juga apa ya? Murni, jernih, dan indah. Kaca itu berfungsi sebagai pelindung dari angin, sekaligus pemancar yang membuat cahayanya semakin berkilau. Mirip prisma, gitu. Oke, sejauh ini masuk akal. Ceruk pelita di dalam kaca. Tapi pertanyaannya, baterainya dari mana? Apa yang menyalakan pelita ini? Dan ternyata penjelasannya justru bagian yang paling puitis dan mungkin paling rumit. Pelita ini dinyalakan dari minyak pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Syajaratin mubarokatin zaitunah. Pohon zaitun itu dalam banyak kebudayaan kuno adalah simbol berkah, kedamaian, dan daya tahan. Tapi di sini ada deskripsi yang membuatnya lebih istimewa lagi. Nah, deskripsi yang mana? Ayat ini menggambarkannya sebagai la syarqiyah wala gorbiyah. Nah, ini dia bagian yang agak membingungkan. Bukan di timur dan bukan pula di barat. Apa maksudnya? Pohon yang tidak punya lokasi. Ini adalah salah satu bagian yang paling banyak dibahas. Secara harfiah, para penafsir menjelaskannya sebagai pohon yang tumbuh di puncak bukit atau di lahan terbuka. Posisinya sempurna, jadi tidak terhalang bayangan gunung atau pohon lain baik di pagi hari dari timur maupun di sore hari dari barat. Jadi pohonnya kena sinar matahari sepanjang hari. Ah, jadi ini semacam deskripsi untuk kualitas premium gitu ya. Minyak kualitas terbaik dari pohon terbaik. Tepat, tapi ada makna simbolis yang lebih dalam lagi. Bukan timur dan bukan barat juga menyiratkan sesuatu yang transenden, universal. Maksudnya? Maksudnya, sumber cahaya ini tidak terikat pada geografi, kebudayaan, atau ideologi duniawi manapun. Tidak bisa diklaim oleh blok timur atau blok barat. Ia melampaui semua kategori itu, sesuatu yang absolut. Itu dalam sekali, dan kemurnian minyaknya ini digambarkan dengan sangat hiperbolis ya. Ayatnya bilang hampir-hampir minyaknya saja menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini seperti bahan bakar yang sudah mengandung cahaya di dalamnya. Benar sekali, potensi sinarnya begitu besar, sehingga ia nyaris bersinar dengan sendirinya. Luar biasa. Sebuah metafora yang luar biasa untuk fitrah, atau katakanlah potensi kebenaran yang sudah ada dalam diri manusia. Sesuatu yang begitu murni, yang hanya butuh sedikit pemicu,
sedikit api wahyu atau kesadaran untuk menyala dengan terang benderang. Dan semua gambaran ini, ceruk, pelita, kaca bintang, minyak super murni, akhirnya mencapai puncaknya dalam satu frasa. Nurun, ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini bukan sekedar cahaya biasa. Ini adalah cahaya berlapis-lapis yang setiap lapisannya memperkuat lapisan lainnya. Dan secara psikologis, cahaya di atas cahaya ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan. Anda mungkin pernah mengalaminya. Contohnya seperti apa? Saat Anda sudah punya secercah pemahaman tentang sesuatu, itu cahaya pertama. Lalu Anda membaca buku atau mendengar sebuah nasihat dan tiba-tiba klik. Semuanya jadi jauh lebih terang, lebih jelas, lebih terkoneksi. Nah, itulah sensasi cahaya di atas cahaya. Perumpamaan ini bukan cuma indah, tapi juga sangat relevan dengan pengalaman pencerahan personal. Oke, jadi teka-teki visualnya sudah kita bedah. Tapi setelah kita terkagum-kagum, pasti muncul pertanyaan. Ini semua metafora untuk apa? Apa inti dari semua ini? Untungnya, sumber yang Anda berikan sepertinya sengaja meninggalkan petunjuk di bagian lain. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 257. Di sana tertulis, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Nah, disinilah kuncinya. Tunggu sebentar, saya baru sadar. An-Nur atau cahaya itu disebut dalam bentuk tunggal. Iya, Tapi Az-Zulumat atau kegelapan disebut dalam bentuk jama. Cahaya dan kegelapan-kegelapan. Apakah ini cuma kebetulan tata bahasa atau ada makna tersembunyi di sini? itu pertanyaan kunci. Dan sama sekali bukan kebetulan. Ini salah satu konsistensi linguistik yang paling kuat dalam Al-Quran, seolah-olah sumber kebenaran, petunjuk, dan ilmu itu cuma satu. Jalan menuju pencerahan itu tunggal. Sementara jalan menuju kesesatan? Banyak cabangnya. Anda bisa tersesat dengan 1000 cara berbeda. Ada kegelapan syirik, kegelapan keraguan, kegelapan kebodohan, kegelapan hawa nafsu, tapi jalan pulang hanya ada satu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini bukan sekedar puisi. Ini adalah sebuah teori fisika spiritual. Saya suka istilah itu. Ada satu sumber energi, cahaya petunjuk yang tunggal, dan banyak sekali lubang hitam atau kegelapan yang bisa menyedot kita. Ini mengubah cara kita melihat pilihan sehari-hari. Setiap pilihan adalah langkah menuju cahaya tunggal itu atau ke salah satu dari sekian banyak kegelapan. Tepat sekali. Dan dengan pemahaman ini, ayat cahaya menjadi jauh lebih jelas. Perumpamaan pelita, kaca, dan minyak zaitun itu adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana sifat petunjuk ilahi yang tunggal itu. Ia jernih, zujajah, murni, minyaknya, terlindungi, mishkat, cemerlang, seperti bintang, dan berasal dari sumber yang penuh berkah dan universal. Ini membuat saya berpikir, kenapa harus digambarkan dengan begitu rumit? Kenapa tidak bilang saja, petunjuk Tuhan itu baik dan terang? Ternyata, penggunaan perumpamaan atau amsal ini adalah metode pengajaran yang konsisten dalam sumber yang kita bahas. Contohnya ada di surat Al-Baqarah juga, di ayat 264. Ya, Ada perumpamaan tentang orang yang bersedekah tapi karena ria ingin pamer. iya. Amalnya diibaratkan seperti debu di atas batu yang licin. Kamathali syafwanin alaihi turab. Sebuah gambaran yang sangat rapuh. Betul. Lalu ayat itu bilang, batu itu disiram hujan lebat dan langsung bersih lagi, tidak ada debu yang tersisa. Hilang tak bersisa. Gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana amal bisa sia-sia total hanya karena niat yang salah. Dan kontrasnya langsung disajikan di ayat berikutnya. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, amalnya seperti kebun di dataran tinggi yang subur, yang kalau kena hujan, hasilnya berlipat ganda. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah metode pedagogis yang berlian. Ia menerjemahkan konsep moral yang abstrak, seperti keikhlasan atau ria, menjadi citra visual yang bisa kita lihat dan rasakan dampaknya. Kita jadi bisa membayangkan konsekuensinya secara langsung. Persis. Ini gambaran yang menakutkan ya. Bayangkan kita sudah merasa berbuat baik, mengumpulkan debu amal kita, lalu tiba-tiba satu hujan niat yang salah atau keinginan untuk pamer bisa menyapu bersih semuanya. Benar. Ini benar-benar membuat kita berpikir ulang tentang mengapa kita melakukan sesuatu, bukan cuma apa yang kita lakukan. Tepat.
Dan ayat cahaya melakukan hal yang persis sama, tapi untuk konsep yang jauh lebih abstrak. Sifat petunjuk ilahi itu sendiri. Karena mustahil menggambarkannya secara langsung, kita diberi model, sebuah perumpamaan menggunakan benda-benda yang kita kenal, pelita, kaca, minyak, agar akal kita bisa mulai mendekati dan merenungkan maknanya. Oke, kita paham cahayanya, kita paham metodenya. Sekarang pertanyaan praktisnya. Gimana cara menyalakan lampu ini untuk diri kita sendiri? Di akhir ayat cahaya, ada kalimat yang menarik. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah menunjuki kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Ini terdengar agak pasif, seolah-olah petunjuk itu murni anugerah. Kita tinggal menunggu saja. Gitu kan? Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Jika petunjuk adalah anugerah, apa peran manusia? Disinilah kita perlu menghubungkan titik-titik dari ayat lain. Mari kita lihat doa yang paling sering diulang, yang paling fundamental, yaitu di surat pembuka Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah sebuah permohonan aktif. Kita yang meminta, bukan menunggu pasif. Persis. Manusia secara sadar dan aktif memohon untuk diberi petunjuk. Jadi ada sisi anugerah dari Tuhan dan ada sisi permohonan proaktif dari manusia. Keduanya bukan kontradiksi, tapi sebuah hubungan timbal balik. Dan yang lebih menarik, lihat jawaban yang seolah langsung datang di awal surat berikutnya, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi setelah kita memohon petunjuk di Al-Fatihah, jawabannya langsung diberikan. Ini dia kitab petunjuknya. Tepat sekali. Sumber yang kita bahas ini, Al-Quran itu sendiri, memposisikan dirinya sebagai manifestasi dari cahaya atau petunjuk yang kita minta itu. Benar, ada sebuah dinamika yang indah di sini. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan di antara yang Dia kehendaki adalah mereka yang secara tulus meminta, mencari, dan kemudian berinteraksi dengan sumber petunjuk yang telah disediakan. Jadi, anugerah itu turun kepada mereka yang membuka diri untuk menerimanya, bukan proses yang pasif sama sekali. Baik, mari kita rangkum investigasi kita. Kita mulai dengan teka-teki visual dalam ayat cahaya. Kita bongkar lapis demi lapis metaforanya, dari ceruk yang bisa jadi dada kita, pelita di dalam kaca cemerlang, sampai minyak dari pohon zaitun universal yang bukan dari timur ataupun barat. Lalu kita temukan kuncinya di ayat lain. Cahaya adalah metafora untuk petunjuk ilahi yang tunggal, yang menjadi lawan dari berbagai bentuk kegelapan yang jamak. Kita juga sadar bahwa perumpamaan yang rumit ini adalah metode pengajaran yang konsisten untuk membuat ide-ide besar jadi lebih terasa dan mudah diingat. Dan jangan lupakan kalimat terakhir dari ayat itu. Setelah semua perumpamaan yang luar biasa itu, ayatnya ditutup dengan Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini seperti sebuah pengingat yang merendahkan hati. Sejauh apapun kita mencoba menganalisis dan memahami perumpamaan ini, pada akhirnya ia hanyalah sebuah perumpamaan. Sebuah jendela kecil. Betul, sebuah jendela kecil yang diberikan kepada kita untuk mengintip sebuah realitas ilahi yang ilmunya mutlak dan meliputi segalanya. Perumpamaan ini adalah jembatan untuk pemahaman kita, bukan gambaran utuh dari hakikatnya. Sebagai penutup, ada satu detail untuk Anda renungkan. Ayat itu menggambarkan pohon zaitun, sumber dari minyak yang begitu murni, sebagai la syarqiyah wala garbiyah, bukan di timur dan bukan pula di barat. Di dunia yang sering terbagi oleh geografi, ideologi, dan kelompok timur versus barat, apa maknanya jika sumber cahaya sejati digambarkan sebagai sesuatu yang melampaui semua kategori duniawi tersebut? Mungkin ini mengingatkan kita bahwa kebenaran sejati tidak bisa dimonopoli atau dikotak-kotakan oleh kelompok manapun. Ia bersifat universal, tersedia bagi siapa saja yang mencarinya, tidak peduli dari arah mana mereka datang.